Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Albana. Saya dari kelas IAT 2B. Saya di sini akan menjelaskan nahwu yang ketiga yang membahas tentang An-Nahari dan Al-Laili yang ada dalam kitab Al-Itqan karya dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal An-Nahari dan Al-Laili. Dalam definisinya, An-Nahari di sini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada waktu siang hari. Sedangkan yang Al-Laili adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada waktu malam hari. Di dalam kitab ini, Ibnu Hubayb berkata bahwa sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an itu turun di siang hari. Sedangkan yang turun di malam hari dalam buku ini hanya ada beberapa saja, yang diantaranya adalah ayat yang pertama adalah ayat yang mengenai perpindahan arah kiblat. Hal ini menurut pendapat yang lebih kuat yang disebutkan dalam Shahihain yang dari hadis Ibnu Umar. Dan yang kedua adalah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Imran. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, Ibnu Munzir, Ibnu Mardaweh, dan Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al-Fikr dari riwayat Aisyah. Dan yang ketiga adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah. 4 adalah surat Al-An'am. Imam Tabrani telah mengeluarkan sebuah riwayat, demikian juga Abu Ubaid di dalam kitab Fadhailnya dari Ibnu Abbas. Yang kelima adalah Quran Surah At-Taubah ayat 118. Dalam kedua kitab Sahih disebutkan sebuah riwayat dari hadis Ka'ab bin Malik. Maka Allah menurunkan penerimaan taubat kami bertiga, yaitu ketika tersisa waktu sepertiga akhir dari malam itu. Yang keenam adalah surat Maryam. Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Maryam Al-Ghazani. 7 adalah awal surat Al-Hajj. Ini disebutkan oleh Ibnu Hubayb dan Muhammad bin Barakah di dalam kitabnya An-Nakhsih wal Mansukh, dan Imam As-Sakhawi menetapkan pendapat ini di dalam kitabnya Jamalul Qura. Ini diperkuat dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardaweh dan Imran bin Husain. Yang kedelapan adalah Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu mengenai ayatul izni, yaitu ayat yang memberikan izin tentang keluarnya wanita dalam perang Al-Ahzab. Al-Qadi Jalaluddin Al-Bukhari berkata, secara zahir ayat itu adalah ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika. Al-Qadi Jalaluddin Al-Bukhari berkata, sesungguhnya menurut pendapat kami peristiwa itu terjadi pada malam hari, karena mereka istri-istri Nabi itu keluar untuk keperluan mereka di malam hari, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih dari Aisyah dalam hadis Al-Ifki atau berita bohong yang dituduhkan kepada istri Nabi, yaitu Aisyah. Yang kesembilan adalah Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Hubayb bahwa ayat ini turun pada malam Isra. 10 adalah awal surat Al-Fath. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku pada malam ini suatu surat yang ia lebih aku cintai daripada munculnya matahari. Kemudian Nabi membaca Inna fatahna laka fatham mubina. Dan yang ke-11 adalah surat Al-Munafiqun. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Zaid bin Arqam. Yang ke-12 adalah surat Al-Mursalat. Berkata Imam Asy-Syakhawi di dalam kitab Jamalul Qura yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya surat ini turun pada malam Al-Jin di Hira. Dan yang ke-13 adalah Al-Mu'awazitain atau surat Al-Falaq dan An-Nas, yang berdasarkan Ibnu Ashtah yang berkata di dalam kitab Al-Masyahif.
Selain ayat Al-Quran yang turun pada malam dan siang hari, ada juga ayat yang turun pada waktu subuh, yaitu mengenai tayamum yang ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, disebutkan dalam hadis sahih dari Aisyah. Dan yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 128 yang disebutkan di dalam hadis sahih bahwa ayat ini turun pada saat Nabi berada di rakaat terakhir dari sholat subuh ketika beliau ingin kunut untuk mendoakan celaka bagi Abu Syafwan dan orang-orang yang disebut bersamanya. Itulah adalah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.